Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam hari Jumat ini, 12 Juni 2020, dalam ibadah doa dan renungan pembelajaran firman Tuhan buat kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya masih dengan online. Kiranya Tuhan akan memberkati. Baik, kita masuk dalam doa sebelum kita masuk dalam renungan pembelajaran ini. Haleluya, Bapa Sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi di dalam ibadah doa dan renungan pembelajaran firman-Mu pada sore hari ini. Walaupun jemaat Tuhan masih mengikuti di rumah secara online, tapi Tuhan kiranya ada untuk memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Engkau menyertai dari awal sampai akhir, jauhkan dari gangguan, dari hal yang tidak dikehendaki. Dalam berkat nama Yesus, kekuatan, kesanggupan, hikmat, dan urapan Tuhan bagi kami semua. Dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, baik renungan pembelajaran firman Allah, saya ambil dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 48. 1 Samuel pasal 17 ayatnya 48 berkata demikian. Saya ulangi, 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Saya ingin tekankan kalimat yang kedua itu, yang menjadi pembelajaran kita pada sore hari ini. Dalam kalimat yang kedua, kalimat terakhir dalam ayat ini berkata, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dikasih Tuhan, 1 Samuel pasal yang ke-17 ini intinya adalah menceritakan mengenai bagaimana Daud melawan Goliat. Semua tahu jalan cerita ini, mulai dari anak-anak sampai kepada kaum dewasa mengerti jalan cerita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, kita melihat dalam kisah ini bagaimana tentara-tentara Israel beserta dengan rajanya Saul pada waktu itu sangat takut dan gentar menghadapi Goliat dengan tentaranya ini. Apalagi kalau Goliat muncul, ya, dalam medan itu, pertempuran itu, larilah tentara Israel. Saul pun ikut lari. Ya, mereka tidak berani untuk menghadapinya. Begitu takut, begitu gentar. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, kita melihat di dalam kisah ini bagaimana Goliat sangat menghina bangsa Israel. Bahkan Goliat selalu menghujat Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Ya. Nah, setelah Daud mengetahui semuanya itu, setelah Daud mengerti apa yang sedang terjadi dengan bangsa Israel dan tentara-tentara Filistin beserta dengan pemimpin mereka Goliat, saudara-saudara, maka kita melihat dari ayat tadi, bahkan dari kalimat terakhir tadi itu menunjukkan bagaimana Daud memberanikan diri. Saya ulangi, Daud memberanikan diri untuk maju dan berhadapan, bahkan melawan dengan Goliat. Ya, saudara-saudara, perhatikan kalimat itu dalam ayat ini. Segeralah Daud berlari. Segera Daud berlari. Saudara, saya melihat satu kalimat yang menunjukkan satu keberanian
Ya, dia memberanikan diri untuk maju dan berhadapan bahkan melawan Goliat. Ya. Saudara, Daud punya keberanian yang begitu tinggi untuk maju bertempur melawan Goliat. Kita tahu semua, seringkali saudara mendengar Goliat seringkali digambarkan dengan dunia. Goliat digambarkan dengan iblis. Goliat digambarkan dengan kuasa kegelapan. Goliat digambarkan dengan roh-roh jahat. Goliat digambarkan dengan masalah, persoalan, kesusahan, kesulitan. Ya, saudara-saudara, itu Goliat. Tapi arti yang sebenarnya dari Goliat adalah pemenggal kepala. Nah, itu. Arti dari Goliat adalah pemenggal kepala. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, marilah saya mengajak Bapak Ibu jemaat untuk melihat pembelajaran ya melalui ayat ini, melalui kalimat ya segeralah Daud berlari ya menuju ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Segeralah Daud berlari. Kita melihat satu pembelajaran yang perlu diperhatikan sebagai pemahaman dari arti rohani dalam hidup beriman kita. Sebagai pemahaman dari arti rohani dalam hidup beriman kita. Nah, Bapak Ibu jemaat, mengapa Daud punya keberanian untuk maju bertempur melawan Goliat? Saya ulangi pertanyaan ini, mengapa Daud punya keberanian untuk maju bertempur melawan Goliat? Ya, sementara seluruh bangsa Israel dan rajanya Saul begitu takut, bahkan mereka kabur kalau Goliat sudah muncul. Ya, seluruh tentara Israel, ya, jauh lebih lebih tinggi usianya, lebih tinggi dalam segala-galanya, dalam pemahaman, dalam pengetahuan daripada Daud, tapi mereka takut lari. Bahkan saudara-saudara, seringkali kita mendengar cerita ini bahwa Daud sendiri tidak seimbang untuk melawan Goliat. Seringkali digubahkan dalam sebuah lagu. Daud sendiri tidak seimbang melawan Goliat. Daud yang boleh dikatakan masih remaja, dia harus berhadapan dengan Goliat ahli perang. Seluruh tubuhnya terbungkus ya dengan anti peluru. Ya, saudara-saudara, tetapi mengapa Daud punya keberanian untuk maju? Ya, saudara-saudara, perhatikan, karena Daud tahu dengan pasti, bahwa ada Tuhan yang turut beserta dengan dia. Ini keyakinan Daud. Ada Tuhan yang turut beserta dengan dia. Perhatikan di dalam ayat yang ke-45, 1 Samuel 17 ini ayat yang ke-45, ya, berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Saya ulangi, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini yang membuat Daud begitu berani, karena dia yakin ada Tuhan yang menyertainya. Pada saat dia berhadapan, setelah dia berlari maju dan bertemu dengan Goliat dengan lantang, dengan berani, Daud katakan, kamu datang dengan tombak lembing, ya, dengan alat persenjataan yang lengkap, tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Aku datang dengan nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak berani maju untuk berperang melawan si Goliat, kalau tidak berani maju berperang melawan si Goliat, maka tidak akan pernah ada kemenangan. Ini dipegang baik-baik. Ya, kalau tidak berani melawan Goliat, tidak akan pernah ada kemenangan. Kita melihat di sini bagaimana Daud tidak mau terprovokasi, ya, dengan perkataan-perkataan musuh yang melemahkan imannya.
Daud tidak mau terprovokasi. Ya, apalagi sebelumnya kakak-kakaknya sudah berkata kepada dia, bahkan sudah mengusir, sudah pergi pulanglah engkau ke rumah. Ngapain kamu di sini, anak kecil? Ya, Daud tidak mau terprovokasi dengan perkataan yang begitu melemahkan. Saudara-saudara, dia punya keyakinan yang kuat. Ya, karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kemenangan hanya akan terjadi. Kemenangan hanya akan terjadi jika kita berani bergerak maju dan masuk dalam medan pertempuran ini. Ya, jika kita berani maju dan masuk dalam medan peperangan itu. Ya, artinya bagaimana kita juga harus berani keluar dari zona nyaman. Ya, berani keluar dari rasa takut. Ya, harus berani mengalahkan ketakutan dan berani menghadapi lawan, berani menghadapi musuh. Itu yang diambil oleh Daud, itu yang dimiliki oleh Daud. Keberanian Daud menemui Goliat, Bapak Ibu Saudara jemaat, bukanlah suatu tindakan nekat tanpa dasar. Saya ulang, keberanian Daud menemui Goliat bukanlah suatu tindakan nekat tanpa dasar, tetapi keberanian Daud dilandasi oleh imannya kepada Tuhan. Dilandasi oleh imannya kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dalam ayat yang ke-37 kita lihat itu. Ya, dilandasi oleh imannya ya kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dalam ayatnya yang ke-37, 1 Samuel pasal 17, ya, dalam ayatnya yang ke-37 berkata, maka kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Perhatikan tekad Daud ini, saudara-saudara, bukan asal, tetapi ada dasar yang kuat. Ya, dalam imannya kepada Tuhan, dalam imannya kepada Tuhan yang berkuasa dan hidup. Tuhan melepaskan aku dari cakar singa, Tuhan melepaskan aku dari cakar beruang, maka Tuhan juga, Dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Inilah yang mendorong Daud untuk maju. Ini mendorong Daud maju menghadapi si Goliat itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih dan terus akan diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, persoalan, kesulitan, ya, kesukaran dan lain sebagainya. Sebagai tantangan, sebagai hambatan, ya, bagaikan Goliat-Goliat yang selalu siap menghadang kita. Ya, kita masih diperhadapkan masalah, persoalan, kesukaran, kesulitan sebagai tantangan, sebagai hambatan. Ya, saudara-saudara, bagaikan Goliat yang menghadang kita. Ya, saudara-saudara, yang menyerang kita. Puji Tuhan. Mari melalui pengalaman Daud kita belajar. Tidak perlu takut dan tawar hati. Hari Minggu kemarin kita dengar tentang tawar hati. Kita tidak perlu takut dan tawar hati. Sebab ada jaminan. Sekali lagi, sebab ada jaminan penyertaan Tuhan bagi kita. Dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9, ya, berkata, Yosua pasal 1 ayat 9, ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, ada jaminan penyertaan Tuhan dalam hidup ini yang harus kita selalu ingat. Yang harus kita selalu ingat. Perhatikan, tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Itulah sebabnya milikilah tekad dan keberanian dalam iman.
tekad dan keberanian dalam iman untuk berperang melawan musuh Goliat-Goliat di akhir zaman ini. Melawan musuh Goliat-Goliat di akhir zaman ini. Inilah awal dari sebuah kemenangan. Inilah awal dari sebuah kemenangan. Ya, tekad dan keberanian dalam iman. Puji Tuhan. Kalau kita tidak memiliki keberanian untuk maju menghadapinya, kita tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya, maka Goliat-Goliat permasalahan, Goliat-Goliat persoalan akan memenggal dan mematahkan hidup rohani kita. Ya, Goliat masalah, persoalan, kesulitan akan memenggal, sebab arti Goliat itu pemenggal kepala. Dia akan memenggal dan mematahkan rohani kita, sehingga hidup ini hanya begitu-begitu saja. Ya, bahkan kehidupan rohani ya akan berjalan di tempat karena kita tidak mau maju, tidak berani. Ya, kehidupan rohani akan berjalan di tempat dan akan tetap menjadi kerdil, menjadi kecil. Tapi lihat Daud, dia berani. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, yakinkan jaminan Allah melalui firman-Nya dalam hidup ini. Yakinkan jaminan Allah melalui firman-Nya dalam hidup ini. Dua ayat terakhir, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Perhatikan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, untuk memberikan kemenangan. Puji Tuhan. Allah turut bekerja di dalam kita. Filipi 4 ayat ke-13. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Segala perkara, apapun dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam iman kepada Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini yang Tuhan berikan bagi kami dalam doa dan renungan pembelajaran firman-Mu. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, seperti apa yang Daud sudah lakukan saat dia berhadapan dengan Goliat. Dia tidak merasa gentar, khawatir, dan tawar hati. Dengan iman kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa, dia maju. Haleluya, karena mempunyai keyakinan Tuhan menyertai. Mempunyai keyakinan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Mempunyai keyakinan bahwa segala perkara dapat kutanggung, dapat ditanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Puji Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, meteraikan kebenaran firman. Hidup mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencarian, anak-anak dalam sekolah, terus berkati. Jauhkan dari gangguan, kekacauan, dari hal yang tidak dikehendaki, masalah persoalan Kau akan lepaskan, berikan kemenangan. Yang lemah sudah dikuatkan, susah diburkan dalam percobaan peperangan, berikan kemenangan. Dan yang sakit sudah sembuh. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Berkati jemaat Tuhan, apa yang juga terus mereka selalu beri dan buat bagi Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan. Dari semua korban persembahan, korban tatangan, korban ucapan syukur, berkati semuanya firman-Mu. Berpuluhan hak milik Tuhan yang selalu mereka bawa, mereka kembalikan sebagai hak milik Tuhan. Sebagaimana janji firman-Mu, tingkap-tingkap sorga, pintu langit sorga, Tuhan buka, curahkan dengan limpahnya kepada jemaat yang sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera sukacita daripada Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan, kami semua, bahkan pekerjaan Tuhan yang ada. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan.